Baik, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salwana Syifa dengan NIM 12210924943. Saya mahasiswa program studi pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, baik teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Nah, video kali ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Statistika Pendidikan yang diampu oleh Ibu Ririn Latifah MPD. Nah, langsung saja kita masuk kepada bagian pengantar. Nah, teman-teman bisa dilihat pertama, statistika dibagi dua secara umum, yaitu statistika inferensial dan statistika deskriptif. Kemudian yang kedua, statistika inferensial digunakan untuk menguji suatu hipotesis. Kemudian yang ketiga, statistika inferensial terbagi menjadi dua, yaitu statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Kemudian yang keempat, statistika parametrik adalah statistika yang mengharuskan sebaran data itu secara normal. Lanjut, di sini saya melampirkan tabel perbedaan statistika inferensial dan statistika deskriptif. Nah, teman-teman bisa lihat untuk deskriptif atau statistika deskriptif, kesimpulan itu berlaku untuk data yang dianalisis saja. Sedangkan pada statistika inferensial, kesimpulan berlaku untuk keseluruhan populasi dari mana saja sampel tersebut diambil. Kemudian, yang kedua, hasil analisis tidak dapat digeneralisir pada populasi jika yang dianalisis adalah sampel. Nah, untuk inferensial, hasil analisis digeneralisir pada populasi. Kemudian yang ketiga, dapat digunakan untuk penelitian yang tidak menggunakan sampel. Sedangkan pada statistik inferensial digunakan hanya untuk penelitian yang menggunakan sampel saja. Nah, kemudian perbedaan terakhir, fungsinya pada deskriptif, fungsi dari statistika deskriptif untuk membuat data lebih bermakna dan penyajian tabel, diagram, grafik, ukuran tendensi sentral, ukuran penyebaran data. Sedangkan pada statistika inferensial itu fungsinya untuk menguji hipotesis dan melakukan generalisasi hasil analisis sampai kepada populasi. Nah, di sini terdapat cara untuk menentukan statistika yang tepat, teman-teman. Nah, yang pertama teman-teman bisa lihat kita bisa merujuk kepada apa tujuan teman-teman melakukan sebuah pengujian. Nah, menggambarkan ataukah menguji perbedaan ataupun untuk korelasi. Kemudian yang kedua, teman-teman, bila untuk menguji perbedaan, ada beberapa kelompok sampel yang akan diuji. Entah itu satu sampel, atau itu dua sampel, atau n sampel. Kemudian yang ketiga, bila untuk uji perbedaan, apakah kelompok berasal dari satu kelompok yang sama atau kelompok yang saling independen. Kemudian yang keempat, apa skala pengukurannya? Apakah dia berskala nominal ataupun ordinal atau skalanya rasio? Nah, kemudian sudah saya tampilkan juga perbedaan statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Untuk parametrik, indikator dari suatu distribusi hasil pengukuran. Yang kedua, mengikuti prinsip-prinsip distribusi normal. Yang ketiga, syarat penerapan statistika parametrik. Yang pertama itu distribusi sampel diambil dari distribusi populasi yang terdistribusi secara normal. Kemudian syarat yang kedua, sampel diperoleh secara random mewakili populasi. Syarat yang ketiga, skala pengukuran harus kontinu atau rasio atau interval atau skala nominal yang diubah menjadi proporsi. Kemudian syarat yang keempat, E, G, uji Z, uji T, korelasi, Pearson, dan ANOVA.
Kemudian, perbedaan pada non-parametrik itu digunakan dengan mengabaikan segala asumsi yang melandasi metode statistik parametrik, terutama yang berkaitan dengan distribusi normal. Dan statistik non-parametrik digunakan apabila salah satu parameter statistik parametrik tidak terpenuhi. Nah, selanjutnya itu penjelasan terkait populasi dan sampel. Nah, teman-teman, populasi itu adalah sebuah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain dari objek yang menjadi perhatian. Sedangkan sampel adalah suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi pusat perhatian. Nah, teman-teman, jika kita ilustrasikan lebih lanjut, maka nilai populasi itu adalah ini, teman-teman, nilai populasi itu ini. Kemudian untuk sampelnya itu adalah ini. Pada statistik inferensial, kita mengambil data yang kita teliti adalah pada sampel di sini. Sehingga untuk menjernalisasi menjadi kesimpulan populasi, ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Nah, yang pertama, pemilihan sampel harus diambil secara random dan harus betul, teman-teman. Kemudian, untuk mengeneralisasi ini, kesimpulan ini dari sini sampai ke populasi ini, maka diperlukan suatu perkiraan mengenai parameter populasi yang tepat. Nah, dengan cara apa? Dengan cara melakukan uji statistik, teman-teman. Kemudian, di sini terdapat diagram alir pemilihan uji statistik parametrik versus non-parametrik. Nah, pada tabel ini juga bisa kita menentukan bagaimana caranya kita melakukan pemilihan, apakah itu menggunakan statistik non-parametrik atau menggunakan statistik parametrik ya teman-teman. Nah, kita lihat dulu nih teman-teman, skala ukurnya. Apakah dia berskala nominal atau ordinal, maka dia menggunakan statistik non-parametrik. Sedangkan jika dia berskala rasio ataupun interval, maka dia berdistribusi normal. Nah, ini itu berlaku untuk variabel X maupun variabel Y, teman-teman. Nah, meskipun dia memiliki interval ataupun rasio, jika dia tidak berdistribusi normal, maka dia juga menggunakan statistik non-parametrik. Namun, jika dia berdistribusi normal, maka kita harus melihat dulu nih teman-teman kepada jumlah sampel. Kalau misalnya jumlah sampel yang diambilnya lebih besar sama dengan 30, maka dia menggunakan statistika parametrik. Sedangkan jika sampel kurang dari 30, maka dia tetap menggunakan statistika non-parametrik, teman-teman. Lanjut, ini ada jumlah sampel menurut Slovin. Ini terdapat rumusnya, N kecil sama dengan N besar per 1 tambah N besar E 2 kuadrat. Nah, di sini terdapat penjelasannya teman-teman. Semakin besar jumlah sampel mendekati populasi, maka semakin kecil peluang kesalahan, teman-teman. Nah, ini terdapat juga jenis uji statistik pada statistika parametrik. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada berbagai macam jenis-jenis uji statistik pada statistika parametrik. Yang pertama uji T1 sample, uji T2 sample independent, uji T2 paired sample, uji ANOVA 1Y, uji ANOVA 2Ys, uji ANOVA with interaction, uji perbandingan ganda, uji validitas dan reliabilitas, uji korelasi sederhana, uji korelasi ganda, regresi linier sederhana, regresi linier berganda, uji goodness of fit, dan uji MANOVA. Sedangkan pada jenis uji statistik pada statistika non-parametrik sebagai berikut. Yang pertama ada uji independensi,
Ada uji homogenitas, ada uji tanda, uji rang tanda, uji jumlah rang, uji Kruskal-Wallis, uji runtun, uji Kolmogorov-Smirnov, uji korelasi Range-Spearman, dan regresi non-parametrik, teman-teman. Nah, kemudian teman-teman, di sini terdapat jenis statistik dan analisisnya. Nah, ini merupakan tabel yang jenis statistik dan teknik analisisnya. Di awal saya sudah menjelaskan bahwa statistik itu terbagi menjadi dua, teman-teman. Ada statistik deskriptif dan statistik inferensial, teman-teman. Nah, untuk statistik deskriptif itu terbagi untuk statistik deskriptif, teman-teman, itu tidak ada uji statistik yang dilakukan. Penyajian datanya itu cukup dengan melalui tabel atau grafik untuk penyajian data yang lainnya dan penyajian data lainnya, teman-teman. Kemudian untuk statistik inferensial itu terbagi menjadi dua, parametrik dan non-parametrik. Jika parametrik itu ada korelatif dan komparatif. Korelatif atau korelasi ini bisa pada parametrik itu bisa menggunakan regresi linear atau Pearson. Kemudian pada parametrik komparatif bisa menggunakan uji ANOVA. Kemudian pada inferensial non parametrik terdapat dua juga, teman-teman. Ada korelatif atau korelasi dan komparatif. Nah, korelasi atau korelatif bisa menggunakan chi-square atau Spearman-Kendall, dan pada komparatif non-parametrik bisa menggunakan Mann-Whitney atau Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, dan lain-lainnya, teman-teman. Kemudian, ini adalah penjelasan hipotesis, teman-teman. Hipotesis nihil atau H0 ialah hipotesis yang menerangkan tidak adanya hubungan antara variabel independen X dan variabel dependen Y. Artinya, teman-teman, dalam kesimpulan hipotesis yang dicoba ialah ketidakbenaran variabel X mempengaruhi Y. Misalnya, teman-teman, tidak terdapat hubungan antara warna baju dengan kecerdasan mahasiswa. Nah, kemudian teman-teman, terdapat juga hipotesis alternatif atau H1. Adalah hipotesis yang menerangkan adanya hubungan antara variabel independen X dan variabel dependen Y. Diteliti perhitungan H1 tersebut akan dipakai sebagai penyelidikan informasi tersebut, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk menarik kesimpulan berdasarkan p-value. Nah, maaf teman-teman, untuk menarik kesimpulan ini bisa kita ambil dengan dua langkah, teman-teman. Yang pertama bisa melalui atau berdasarkan p-value dan bisa berdasarkan dengan nilai tabel atau tooth pile. Untuk penarikan kesimpulan menggunakan p-value, yaitu tolak H0 jika p-value kecil daripada alfa, maka putuskan bahwa kesimpulan yang benar adalah yang tertulis di H1. Nah, kalau misalnya gagal, tolak H0 atau terima H0 jika p-value lebih besar sama dengan alfa. Maka putuskan bahwa kesimpulan yang benar adalah yang tertulis pada H0. Kemudian, kalau kita menarik kesimpulan menggunakan tooth pile, yang pertama itu tolak H0 jika nilai hitung besar daripada nilai tabel. Maka putuskan bahwa kesimpulan yang benar adalah yang tertulis di H1. Jika gagal, tolak H0 atau terima H0 jika nilai hitung lebih kecil sama dengan nilai tabel. Maka putuskan bahwa kesimpulan yang benar adalah yang tertulis di H0. Nah, baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi terkait statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan ataupun terdapat kekurangan pada penjelasan yang saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.